sejumlah pejabat internasional menyebut gencatan senjata di Gaza berlangsung dengan baik, laporan lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari stabil. Serangan sporadis masih terjadi, menyebabkan timbulnya korban sipil pada hari-hari awal setelah pengumuman kesepakatan. Gambaran ini memperlihatkan kontras tajam antara deklarasi diplomatik dan realitas di kawasan yang masih berada dalam bayang-bayang konflik berkepanjangan. Di tengah ketidakpastian itu, berbagai negara kembali membicarakan alternatif untuk mendorong stabilisasi, termasuk wacana pembentukan pasukan internasional. Indonesia, yang sebelumnya dikenal aktif dalam bantuan kemanusiaan, kini masuk dalam diskusi tingkat tinggi sebagai calon partisipan. Pergeseran ini menandai langkah penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia, terutama karena keterlibatan langsung dalam upaya keamanan memerlukan keputusan yang berhati-hati. Situasi di Gaza sendiri terus berubah, dan kebutuhan akan mekanisme stabilisasi yang kredibel menjadi perhatian utama komunitas global. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung masyarakat Palestina melalui jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama multinasional. Di berbagai momen ketika akses internasional ke Gaza terbatas, Indonesia tetap mengirim bantuan melalui udara dan darat, bekerja sama dengan negara lain serta lembaga di bawah PBB. Selain bantuan logistik, Indonesia juga menyalurkan dukungan finansial untuk pemulihan layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Selama bertahun-tahun, pendekatan ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam isu kemanusiaan tanpa melibatkan komponen militer. Namun, diskusi terbaru mengenai pembentukan pasukan stabilisasi membuka babak baru yang menempatkan Indonesia pada tingkat partisipasi yang berbeda. Langkah ini dinilai sebagai usaha untuk memperkuat kontribusi terhadap penyelesaian konflik, meskipun konsekuensinya lebih kompleks daripada misi kemanusiaan biasa. Riwayat panjang tersebut menjadi dasar yang sering dijadikan rujukan ketika Indonesia dipertimbangkan sebagai mitra dalam misi internasional yang lebih terstruktur. Pernyataan resmi pemerintah menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya stabilisasi Gaza. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia bersedia berpartisipasi apabila terdapat mandat internasional yang sah. Pernyataan tersebut muncul sebelum adanya deklarasi bersama dari sejumlah negara, sehingga dipandang sebagai sinyal politik yang cukup kuat. Dalam beberapa forum tingkat tinggi, termasuk pertemuan yang berlangsung di Mesir dan Turki, delegasi Indonesia membawa pesan yang konsisten mengenai kesiapan operasional. Pemerintah menekankan bahwa kontribusi ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk komitmen terhadap keamanan regional dan perlindungan warga sipil. Walaupun demikian, keterlibatan tersebut tetap bergantung pada keputusan PBB dan kesepakatan pihak-pihak terkait. Sikap proaktif Indonesia mendapat perhatian dari komunitas internasional, terutama karena negara-negara berkembang jarang mengambil posisi inisiator dalam isu keamanan global. Sejumlah laporan diplomatik menyebut Indonesia sebagai salah satu dari 2 kandidat kuat untuk memimpin pasukan stabilisasi internasional bersama Azerbaijan. Pertimbangan ini didasarkan pada rekam jejak Indonesia dalam misi penjaga perdamaian PBB, termasuk kontribusi di Lebanon, Kongo, dan Sudan. Selain itu, Indonesia dinilai memiliki posisi politik yang relatif netral dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam dinamika Timur Tengah. Beberapa laporan menyatakan bahwa Indonesia menerima sinyal positif dari negara-negara yang sebelumnya tidak banyak bekerja sama secara langsung dengan Jakarta dalam isu keamanan. Walau demikian, belum ada keputusan final tentang struktur kepemimpinan pasukan, karena seluruh rencana masih membutuhkan mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB. Jika penunjukan itu benar terjadi, peran Indonesia akan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam sejarah kontribusi militernya di bawah operasi internasional. Rancangan resolusi yang sedang dibahas Dewan Keamanan PBB mengusulkan pembentukan pasukan stabilisasi dengan mandat yang cukup luas. Pasukan ini tidak hanya mengawasi situasi keamanan, tetapi juga memiliki wewenang untuk menegakkan zona damai sesuai hukum internasional. Masa penugasan awal diperkirakan berlangsung 2 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan apabila kondisi belum stabil. Jika mandat disahkan, TNI dan pasukan negara lain akan beroperasi di bawah struktur komando PBB dengan aturan ketat mengenai penggunaan kekuatan. Tugas inti mencakup pemantauan perbatasan, memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata, dan mengamankan jalur bantuan kemanusiaan. Selain itu, unsur rekonstruksi turut menjadi bagian penting, termasuk perbaikan infrastruktur dasar serta dukungan teknis kepada institusi sipil setempat.
Dengan cakupan misi yang besar, pelaksanaan operasi membutuhkan koordinasi diplomatik dan logistik yang matang. Dalam rancangan awal pembagian sektor, Indonesia disebut akan bertanggung jawab atas kawasan Gaza Utara. Wilayah ini merupakan area dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang tinggi dan diperkirakan membutuhkan kehadiran pasukan dengan kemampuan teknis dan kemanusiaan sekaligus. Tugas yang dibebankan mencakup kegiatan pengamanan rute penting, perlindungan fasilitas publik, serta pendampingan stabilisasi sosial pasca konflik. Selain tugas keamanan, pasukan Indonesia juga berpotensi terlibat dalam upaya rekonstruksi dasar, termasuk dukungan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Penempatan di sektor yang strategis ini menuntut kesiapan operasional tinggi, mulai dari logistik hingga kemampuan beradaptasi dengan dinamika lokal. Walaupun Indonesia telah berpengalaman di banyak misi PBB, lingkungan Gaza menawarkan kompleksitas tersendiri karena kepadatan penduduk dan situasi politik yang sensitif. Semua faktor ini menjadi tantangan utama apabila mandat penugasan akhirnya disahkan. Gaza merupakan wilayah yang memiliki riwayat konflik berkepanjangan dan resiko terhadap pasukan internasional tidak dapat diabaikan. Berbagai kelompok bersenjata dengan agenda masing-masing tetap beroperasi, sehingga kondisi keamanan dapat berubah dengan cepat. Selain itu, potensi salah persepsi atau ketegangan dengan aktor lain di kawasan menambah tekanan diplomatik dan operasional. Pengalaman pasukan PBB di Lebanon, termasuk kejadian serangan terhadap kontingen internasional pada tahun sebelumnya, sering dijadikan rujukan tentang pentingnya prosedur keamanan yang ketat. Tantangan lain muncul dari aspek logistik, seperti akses bahan makanan, medis, dan transportasi di wilayah yang memiliki banyak pembatasan. Semua elemen ini menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia tidak hanya soal kehadiran militer, tetapi juga manajemen resiko yang komprehensif. Sejumlah tokoh dunia menyampaikan bahwa situasi keamanan di Gaza telah menunjukkan perbaikan. Namun laporan dari lembaga kemanusiaan dan jurnalis independen memperlihatkan bahwa ketegangan masih berlangsung. Operasi terbatas dan aktivitas militer sporadis tetap terjadi, mempengaruhi warga sipil yang tinggal di area padat penduduk. Hal ini menyebabkan narasi di tingkat diplomatik tidak selalu sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. Rencana jangka panjang yang mencakup rekonstruksi wilayah dan reformasi keamanan masih memerlukan jaminan stabilitas nyata. Tanpa perubahan yang signifikan dalam situasi keamanan, implementasi strategi tersebut akan menghadapi hambatan besar. Perbedaan persepsi ini menjadi tantangan bagi komunitas internasional dalam merancang langkah yang realistis dan efektif. Keaktifan Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional memberi sorotan baru bagi posisi Indonesia dalam isu perdamaian. Dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi, Indonesia tidak hanya menyoroti aspek kemanusiaan, tetapi juga memberikan usulan konkret mengenai penguatan koridor bantuan dan mekanisme pemantauan keamanan. Respons positif dari sejumlah negara menunjukkan bahwa peran Indonesia kini dilihat lebih luas daripada sekedar kekuatan regional di Asia Tenggara. Negara-negara besar mencatat konsistensi diplomasi Indonesia yang menekankan stabilitas dan keterlibatan konstruktif. Peningkatan visibilitas ini mengubah persepsi global terhadap Jakarta, yang kini mulai dipandang sebagai salah satu aktor relevan dalam penyelesaian krisis internasional. Jika misi stabilisasi benar-benar terbentuk, eksposur diplomatik Indonesia berpotensi meningkat lebih jauh. Keterlibatan langsung dalam pasukan stabilisasi di Gaza akan menjadi salah satu langkah terbesar Indonesia dalam operasi keamanan internasional. Keputusan ini dapat memperkuat reputasi diplomatik Indonesia, tetapi juga membawa konsekuensi strategis yang signifikan. Tanggung jawab besar dalam misi internasional menuntut koordinasi antara pemerintah, militer, dan lembaga kemanusiaan. Di sisi lain, keberhasilan misi dapat memberikan kontribusi penting pada penyelesaian salah satu konflik paling kompleks di dunia. Namun semua potensi tersebut bergantung pada keberadaan mandat resmi PBB serta kesiapan semua pihak untuk bekerja dalam struktur komando multinasional. Dengan demikian, partisipasi Indonesia bukan hanya perkara kehadiran simbolis, melainkan komitmen jangka panjang terhadap stabilitas regional dan keamanan internasional.